Salam, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Anugerah Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan dari kitab Hesekiel pasal 39 ayat yang ke-29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi, dangbe tabuli honokku bohikku maradupon nasida, yadu hu usehon todikku tu pinoparni Israel, minna Tuhan Jehovah. Dipulihkan setelah dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selama kita berada dalam dunia ini, hidup kita tidak terbebas dari pergumulan, dari persoalan, dari kesulitan. Hal ini dapat membuat kita menjadi pasif. Dapat membuat kita menjadi orang yang gampang berputus asa. Renungan kita pada hari ini merupakan suatu janji Allah, di mana Allah tidak menyembunyikan wajahnya dari umatnya. Di mana Allah tidak menyembunyikan wajahnya bagi orang-orang percaya. Tetapi Allah akan melakukan pemulihan melalui Roh Kudus. Dalam janji Allah ini, Allah akan bersama-sama berada di antara manusia. Dan Dia tidak menyembunyikan wajahnya. Saudara-saudara yang terkasih, memandang dan melihat kehadiran Allah di tengah-tengah pergumulan, himpitan kehidupan ini bukan perkara yang mudah. Terdapat banyak hambatan, tantangan, rintangan, penghalang yang dapat mengaburkan ketajaman pandangan iman kita. Pengalaman bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan menjadi satu narasi kesaksian iman yang perlu kita maknai, yaitu janji penebusan, janji pemulihan di saat bangsa itu menghadapi pergumulan yang luar biasa. Jadi dalam dinamika kehidupan kita ini, bahwa Allah telah mengampuni, memaafkan, di mana Allah menyembunyikan wajahnya, tapi Dia karena kasihnya dikatakan Dia tidak akan menyembunyikan wajahnya lagi. Maka kita sebagai orang percaya hidup
dalam pendampingan kehadiran Allah, di mana wajah Allah itu akan menerangi perjalanan kehidupan kita. Ada dua hal yang perlu kita cermati, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Yang pertama, pengalaman pembuangan membawa mereka kepada kondisi kehilangan wajah Allah. Dosa, perilaku, perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan kehilangan wajah Allah. Yang kedua, wajah Tuhan yang tersembunyi itu memiliki makna rusaknya relasi dengan Tuhan. Rusaknya relasi dengan Tuhan. Nah, kondisi inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang membawa kesadaran tentang dampak nilai kehadiran Tuhan, kehadiran Allah dalam hidup kita, maka relasi hubungan kita dengan Allah akan dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin baik. Renungan hari kita ini mengajak kita dalam situasi pasif di tengah-tengah pergumulan. Tapi firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita suatu kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang membawa pemulihan dalam segala aspek kehidupan. Tentu harus ada pergeseran paradigma, harus ada perubahan perilaku, tingkah laku menjadi orang-orang yang hidupnya telah disinari wajah Allah. Artinya Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, memberikan iluminasi, penerangan, menerangi untuk melakukan transformasi iman. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan biarkan pergumulan meruntuhkan hidupmu. Jangan biarkan persoalan kesulitan meruntuhkan imanmu. Biarkan Roh Kudus berkuasa. Itu yang dikatakan dalam nats kita ini. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku, Roh Kudus itu telah ada bersama-sama dengan kita. Biarkan Roh Kudus itu berkuasa. Itulah yang menggerakkan hidup kita. Itulah yang memimpin hidup kita. Sehingga kita mampu hidup sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Supaya Allah dipermuliakan. Berjalanlah, melangkahlah, berkaryalah di dalam wajah Allah, penyertaan Allah, maka hidup kita akan dipulihkan dan diberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau telah memulihkan hidup kami. Engkau tidak menyembunyikan wajah-Mu kepada kami. Tapi Engkau telah memperlihatkan anugerah pemulihan-Mu, kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan selalu taat kepada-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Agar kami semakin dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan kami taat dan dapat bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah segala pekerjaan kami menjadi berkat dalam kehidupan kami, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
persekutuan Rohul Kudusnya, itulah yang memelihara, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sanduk diriki, na mengarsa